Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Agung Wahyudi. Pada kesempatan kali ini kita akan review perjalanan dari Kota Bandar Lampung menuju tempat wisata Teluk Kiluan yang berada di Kabupaten Tanggamus. Sebelumnya, jangan lupa like, share, and subscribe karena semua itu gratis, men. Ikut YouTuber yang lainnya. Baik, kita perjalanan dimulai dari Jalan Pramuka, Kecamatan Raja Basah. Jadi buat teman-teman, kenapa saya mulai dari Jalan Pramuka? Karena dengan mengikuti jalan ini kita akan lebih mudah mengingatnya ataupun mempelajari kondisi jalan menuju ke Teluk Kiluan. Jalan Pramuka, jangan salah ketika mencari nanti adalah Jalan Pramuka yang ada di Kecamatan Raja Basah. Jalannya jalur 2 antara kanan dan kiri berpisah dengan bagian jalan yang seperti teman-teman lihat. Setelah berjalan Jalan Pramuka, kita akan bertemu dengan flyover. Flyover ini tepat di sebelahnya kan terminal ini. Kita naik ke atas flyover ini dan sampai turun karena kalau turun akan kembali lagi ke jalan Malioboro. Naik ke atas flyover, kita akan melihat sebelah kanan panorama dari Taman Hutan Raya Waingapu. Teman-teman, ikuti jalan ini terus saja ikuti jalan ini, dan jalan ini relatif baik, bagus, beraspal. Baik teman-teman semua, setelah kita turun dari flyover, tidak jauh kita sekarang memasuki jalur 2 Jalan Tengku Cikditiro. Nah, di sini yang perlu diingat oleh teman-teman semua, ada petunjuk jalan, pertigaan jalan. Kita ambil yang lurus, jangan ambil yang kanan. Ingat, ambil yang lurus arah ke tempat wisata Lembah Hijau. Jadi jalur ini sekaligus mereview jalur wisata yang lainnya. Ambil lurus ini kiri atau kiri. Kita akan lurus terus mengikuti jalan ini. Baik teman-teman, setelah jalan kurang lebih 3 menit, nah sebelah kanan ini ada jalan wisata Puncak Mas. Wisata kekinian, spot-spot foto yang sungguh menawan baik siang ataupun malam hari. Jadi teman-teman silahkan mampir belok kanan, tidak jauh kan dari pemilik. Kemudian di depan teman-teman sebelah kiri ada Lembah Hijau. Di sini teman-teman bisa waterpool, berenang, bisa juga melihat satwa-satwa, hewan-hewan yang dilindungi yang dilakukan penangkaran di sini. Kalau yang ingin naik gajah juga ada di Taman Lembah Hijau. Jadi cukup banyak wisata yang ada di jalur ini. Oleh karena itu, silahkan bagi yang ingin berkeliling di Provinsi Lampung, kita berwisata memajukan pariwisata di Provinsi Lampung. Di depan sini teman-teman, kita akan mendapatkan perempatan ataupun persimpangan dari Kelurahan Sukadanaham. Bisa disaksikan di sebelah kiri ada patung ikonik dari Kelurahan Sukadanaham ini. Ini masih di Kota Bandar Lampung ya teman-teman ya. Sebelah kiri lihat ada patung apa? Ya, betul sekali, patung duren ataupun tugu duren. Ini merupakan salah satu ikon dari Kota Bandar Lampung. Karena di Kelurahan Sukadanaham ini mayoritas banyak pohon duren. Nah, sebelah kanan kita juga dapat menuju ke wisata Puncak Mas yang tadi melalui jalur desa Kelurahan Sukadanaham. Tidak jauh dari persimpangan, kita akan menjumpai tempat yang dapat melihat view Kota Bandar Lampung dengan menyeluruh baik di malam maupun siang hari di Summit Bistro. Nah, sudah buka, silahkan datang teman-teman. Setelah melewati tadi Kelurahan Sukadanaham, kita akan memasuki Kelurahan Sumur Putri. Nah, teman-teman perlu diingat, di sini sudah dibuat jalur 2, namun belum efektif digunakan. Jadi masih menggunakan lajur sebelah kiri.
dan satu jalur untuk dua arah. Jadi harus hati-hati ya teman-teman semua. Di sebelah kanan ini adalah Bendungan Sumur Putri teman-teman. Tidak tersorot, namun di sini ada jembatan yang setiap malam ramai dikunjungi sebagai spot foto baru di kelurahan ini. Jadi teman-teman silahkan datang ke sini untuk sekedar mengabadikan dengan foto berselfie ria dengan rekan-rekan. Perlu diingat teman-teman, di Sumur Putri ini adalah jalannya menanjak. Jadi gunakanlah gigi 2. Jangan gunakan gigi 3 karena akan mempersulit kendaraan melaju. Ingat, ini tanjakan gunakan gigi 2. Setelah melewati jalan menanjak tadi teman-teman, kita akan ada simpang 4. Kalau ke kanan ke arah Batu Putu, Taman Wisata Batu Putu, sebelah kiri ke arah Citra Garden atau ke Teluk Betung, kita tetap ambil jalur yang lurus. Lurus terus ikuti jalur ini seterusnya teman-teman, ikuti terus. Ya kawan-kawan, setelah kurang lebih 5 menit dari simpang tadi, kita akan sampai di pertigaan. Yang ke kiri akan mengarah ke Teluk Betung dan yang ke kanan akan mengarah ke Lempasing. Nah, di sini sebelum simpang ada Alfamart atau minimarket. Silahkan teman-teman yang ingin membeli perbekalan bisa membelinya di Alfamart tersebut. Nah, ingat teman-teman, di percabangan ini kita belok kanan ke arah Lempasing karena tujuan kita adalah Pantai Kiluan di pesisir pantai. Kalau ke kiri kita akan ke Teluk Betung ataupun ke Kota Bandar Lampung. Ya, ambil kanan. Terus ikuti jalan ini, relatif bagus jalannya karena beraspal. Di sini teman-teman bisa melihat pemandangan pegunungan, bukit-bukit yang terdapat di sebelah kanan jalan dari jalan ini. Ada masjid di sebelah kiri bagi yang ingin beribadah. Rest untuk sholat bisa di masjid ini. Oke, lanjut terus. Baik teman-teman, tidak jauh dari simpang tadi, di sebelah kiri jalan ada pantai yang namanya Duta Wisata. Ini pantai terkenal ketika masanya. Bagi yang ingin melihat bisa mampir sejenak, tiket pun tidak mahal. Sebelah kiri ini kawan-kawan. Kalau tidak, kita lanjut lagi. Setelah berjalan kurang lebih 2 menit dari lokasi tadi, Pantai Duta Wisata, di sebelah kiri ini yang pagarnya hijau adalah Pantai Tirtayasa. Dulunya ketika masanya jaya, pantai ini ramai sekali dikunjungi oleh masyarakat baik Kota Bandar Lampung ataupun sekitarnya. Namun saat ini minatnya sudah menurun. Bagi yang ingin melihat juga boleh mampir sejenak dengan tiket yang murah. Di sebelah kanan teman-teman ini ada Villa Gardenia yang juga menyajikan pemandangan laut dari atasnya. Silakan, ada restonya, ada tempat menginapnya. Dan di sebelah kiri kita teman-teman ada namanya gudang lelang. Nah, ini gapuranya teman-teman. Bagi yang ingin membeli ikan hasil tangkapan para nelayan yang masih fresh, silahkan datang ke gudang lelang. Di sebelah kanannya ada kuburan Cina yang menjadi makam dari masyarakat ataupun Chinese di Kota Bandar Lampung. Salah satunya berada di lokasi ini. Lokasi ini dikenal juga dengan sebutan Lempasing kawan-kawan. Lempasing adalah wilayah perbatasan antara Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran. Nah, itu adalah tugu perbatasan Kota Bandar Lampung dan Pesawaran. Selamat datang Anda memasuki bumi Andan Jejama, salah satu ataupun slogan dari Kabupaten Pesawaran. Ya, sekarang kita sudah mulai masuk Kabupaten Pesawaran, keluar dari Lampung, dan disajikan jalannya mulai menandakan ada kerusakan-kerusakan. Namun mayoritas untuk jalan yang kita lalui ini masih beraspal teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, jalur kita ini di Pesawaran masih beraspal. Nah, tapi memang ya seperti teman-teman lihat ada lubang sana sini, baik yang besar
sedang, ataupun kecil. Oke teman-teman, kita lanjut terus di jalur ini. Dan memang jalurnya hanya satu ini, jadi kita ikuti terus jalur ini. Setelah berjalan 5 menit kurang lebih dari perbatasan Kabupaten Pesawaran dan Kota Bandar Lampung, kita akan mendekati wisata pantai yang cukup terkenal di kalangan masyarakat Bandar Lampung, Provinsi Lampung maupun di luar Provinsi Lampung, karena pantai ini merakyat. Dengan harga tiket kurang lebih untuk kendaraan bermotor 10.000. Terakhir saya masuk beserta itu sudah beserta penumpangnya, dan mobil itu sekitar tidak sampai 50.000 beserta penumpangnya, yaitu Pantai Mutun kawan-kawan semua. Bagi yang pernah ke sini itu tahu kondisinya, ada pondok-pondokan, ada kapal, bisa menyeberang menggunakan kapal disediakan, tentu tarif tidak mahal. Nah, di sebelah kiri depan kawan-kawan, setelah sedikit menanjak kemudian menurun, ada tikungan ke arah kiri, jalannya masih memang cor-coran bukan aspal. Nah, ini ke kiri kawan-kawan, itu adalah Pantai Mutun. Jadi bagi yang ingin wisata terdekat dari Kota Bandar Lampung, ada Pantai Mutun sekitar 5 menit dari perbatasan Kota Bandar Lampung. Kita lanjut lagi kawan. Setelah berjalan 7 menit dari lokasi Pantai Mutun tadi, kita akan mendekati Pasar Hanura. Nah, bagi teman-teman yang belum membeli perbelanjaan, bisa menyiapkan atau membeli perbelanjaan di sekitar Pasar Hanura. Kita bisa mampir ke minimarket atau pasar di depannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mampir ke salah satu minimarket untuk membeli perbekalan untuk pantai Tujuan. Silakan teman-teman, saya tidak mengarahkan untuk ke sini ataupun ke minimarket yang lain. Tinggal selera teman-teman semua. Setelah 7 menit dari Pasar Hanura tadi, di sebelah kiri ini kita akan melihat gerbang pintu Pantai Sariringgung. Bagi teman-teman yang ingin ke Pantai Tegalmas, bisa lewat Pantai Sariringgung. Sekali lagi, bisa lewat Pantai Sariringgung. Setelah kurang lebih 10 menit dari Pantai Sariringgung, bagi teman-teman yang ingin beli perbekalan, ada minimarket, ada juga sebelah kanan pom bensin bagi yang bensinnya sudah kurang. Dan saya sarankan lebih baik mengisi, karena di depan sana kita sudah jarang menemui pom bensin. Setelah beberapa saat dari pom bensin tadi, kita akan menuju jalan yang kondisi jalannya ada yang berlubang-lubang, namun ada kebanyakan masih relatif halus. Nah, di sebelah kiri ini ada hutan rakyat Sengon. Jadi bagi teman-teman, kalau ada yang mencari kayu sengon, diperkirakan 2-3 tahun lagi memasuki masa panen. Di sini biasanya masyarakat menanam pohon jenis sengon dan juga jenis jabon. Inilah salah satu kondisi potensi hutan rakyat yang berada di Kecamatan Padang Cermin. Supaya juga sebelah kanan banyak pohon kelapa. Jadi memang subur di sini lokasinya. Ada pohon pisang, ada bukan pohon ya, tanaman pisang, ada tanaman kakao. Jadi untuk buah-buahan tersedia di sini. Setelah kurang lebih 5-7 menit dari lokasi hutan rakyat tadi, teman-teman akan disuguhkan pemandangan laut, ataupun bisa dibilang kalau di sini disebutnya adalah teluk, karena menjorok. Di depan itu tampak adalah pulau Kelagian yang berada di seberang dermaga Ketapang. Jadi teman-teman yang ingin berwisata ke
Pulau Pahawang, teman-teman bisa menyeberang melalui dermaga Ketapang yang ada di bawah. Nanti akan kita lihat. Jadi Pulau Pahawang ini mulai tren sejak tahun 2008 dan saat ini sudah memasuki puncak-puncak trennya. Banyak wisatawan baik dari Provinsi Lampung atau luar Provinsi Lampung. Nah, sebelah kiri ini tempat penitipan mobil, banyak sekali. Ketika awal-awal perintisan pulau ini 2008, promosinya belum ada tempat penitipan, jasa snorkeling dan lainnya. Namun untuk saat ini sudah luar biasa. Ini teman-teman, kita akan memasuki pangkalan TNI AL, di mana di sebelah kiri ada dermaga Ketapang dan di depan kita ini ada pos dari TNI AL. Nah, bagi yang mau ke Pahawang bisa nyebrang lewat sini teman-teman semua. Oke, bisa lihat ini adalah kapal-kapal masyarakat yang akan membawa kita ke Pulau Pahawang. Karena tujuan kita ke Teluk Kiluan, kita lanjut belok kanan, jangan belok kiri. Jalan masih relatif halus, masih dilapisi oleh aspal hitam. Dan di depan sini teman-teman ada pantai Kelapa Rapat namanya, karena dulu pantai ini rapat dengan tanaman kelapa. Dan 2 tahun hingga 3 tahun terakhir ini mulai dibangun beberapa bangunan dari militer, baik dari marinir, TNI, AL, dan lain-lainnya. Dan jalan ini memang masih sempit, namun bisa dilewati oleh 2 kendaraan secara berpapasan langsung. Ini sudah memasuki zona militer ataupun wilayah militer, baik dari TNI AL ataupun dari marinir. Teman-teman bisa menikmati indahnya laut, indahnya pantai di pesisir Kabupaten Pesawaran melalui trek ini. Kita lihat sebelah kiri, lokasi pantai ini tidak terlalu dalam teman-teman, jadi aman untuk kaki, namun tetap harus memperhatikan batas-batas tempat ataupun tanda batas yang diberikan. Nah, di depan pos ini kita akan melewati polisi tidur. Ingat, untuk lokasi ini jangan kebut-kebutan teman-teman, berbahaya karena ya khawatir nanti teman-teman membuat suara bising dan mengakibatkan teman-teman menjaga, menghentikan teman-teman agar tidak berbuat kebiasaan. Nah, sebelah kiri ini merupakan bagian dari Pantai Kelapa Rapat. Cukup luas, dia pantainya memanjang teman-teman semua. Sebelah kiri ini di bawah pengelolaan TNI AL. Ini pintu gerbang 1 dan ada 2 pintu gerbang. Pintu gerbang utama ada di ujung dari pantai ini. Pantai ini sering digunakan untuk teman-teman pendidikan, contohnya pendidikan bagi teman-teman pramuka ataupun pembinaan oleh TNI. Di sini ada seorang TNI yang ingin melatih Saka Bahari. Ini adalah pintu utama, jadi sangat cocok untuk pendidikan kepribadian dari pramuka, palang merah, pecinta alam ataupun yang lainnya. Nah, ini adalah pintu utama dari Pantai Kelapa Rapat. Teman-teman semua, untuk Pantai Kelapa Rapat itu tarifnya pun masih relatif murah, hanya berkisar 10.000 untuk kendaraan bermotor dan masih di kisaran di bawah 50.000 untuk kendaraan roda 4. Dan untuk bus saya belum pernah, jadi ya mungkin kisaran di bawah 100.000. Kalau memang tidak ingin masuk di Pantai Kelapa Rapat, teman-teman juga bisa menikmati suasana pantai di pinggir jalan ini. Bisa berhenti sejenak jika lelah perjalanan dan melihat indahnya laut atau teluk di pantai ini. Sebagai informasi, terkadang ketika
terjadi pasang air laut, maka jalan ini terkadang tergenang teman-teman semua. Jadi perlu hati-hati ketika terjadi pasang, karena air akan melimpas ke bagian kanan dari jalan ini. Dan seperti dilihat masih tergenang karena air tidak bisa mengalir lagi ke laut pasang telah surut. Jalannya relatif berlubang-lubang di lokasi ini, jadi perlu hati-hati, perlahan saja sambil menikmati indahnya. Karena di sebelah kanan itu ada bukit-bukit indah, ada gunung-gunung indah, bagian dari Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman. Jadi merupakan salah satu kawasan hutan konservasi yang ada di Provinsi Lampung. Oke teman-teman, kita akan lanjut di jalan ini. Kita akan review terus jalan menuju ke Teluk Kiluan, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Baik, lanjut lagi teman-teman, tidak jauh dari Pantai Kelapa Rapat, kurang lebih 3 menit. Kita akan mendekati markas komando Infanteri 9 Marinir. Nah, ini mungkin beberapa anggotanya yang sedang latihan berlari di jalan ini. Jadi mudah-mudahan jalan ini aman teman-teman dari tindak kejahatan, karena merupakan wilayah dari militer, baik itu TNI AL ataupun Marinir. Di depan kita akan terlihat markas komando dari Marinir Infanteri, Brigif Infanteri 9 Marinir beruang hitam. Jadi sebutannya adalah beruang hitam. Nah, sebelah kanan ini teman-teman bisa dilihat, memang jalannya untuk lokasi ini banyak berlubang teman-teman semua, jadi harus tetap hati-hati, pelan-pelan saja. Nah, inilah markas Batalion Infanteri 9 Marinir. Dulu sebenarnya jalannya bukan yang ini teman-teman, tapi ada di sebelah kanan. Cuman karena ada pembangunan, jadi jalannya dialihkan atau dibuat jalan lain. Nah, ini lihat ikon dari beruang hitam yang menjadi ikon dari Batalion Infanteri 9 Marinir. Sama teman-teman, di sini kita santai saja jalannya, jangan ngebut-ngebut. Kita nikmati indahnya pemandangan. Dan informasi, di depan batalion ini ada BNI, ATM BNI. Bagi yang ingin menarik tunai untuk persediaan dalam perjalanan, boleh mampir. Dan cukup indah teman-teman, karena di kanan kirinya ada pohon namanya Ki Hujan. Oke, kita lanjut lagi ke jalan ini terus, tetap ikuti jalan ini. Oke teman-teman, setelah kurang lebih 20 menit dari pangkalan tadi, kita akan sampai di pertigaan. Kalau ke arah kanan, ke arah Pasar Padang Cermin atau Pasar Wates, ke Dondong. Nah, kita ambil arah ke kiri teman-teman semua. Arah ke kiri ini ke markas TNI AL ataupun orang sekitar sering menyebutnya Piabung. Jalannya relatif lebih baik dari jalan yang sebelumnya, sebelum kita belok tadi. Aspal hitam, lubang-lubang sedikit, tidak terlalu banyak. Setelah jalan ini, ikuti terus jalan ini teman-teman, jangan belok-belok. Oke teman-teman, setelah kurang lebih 7 menit kita akan sampai. Nah, ini Marinir Eco Park, pantai yang dikelola oleh Brigif 4 Marinir, Brigif Infanteri 4 Marinir. Sebelumnya, nah ini kita lihat dulu. Nah, Brigif Infanteri 4 Marinir. Ada tank teman-teman yang akan menyambut kita di depan. Cukup sejuk suasananya. Sebelum ada Brigif ini tadi, karena tidak sempat diambil gambarnya, adalah markas dari TNI AL, baik itu asrama maupun tempat-tempat pendidikan. Jadi
Jadi memang ini lingkungan dari teman-teman ataupun dari Tentara Nasional Indonesia. Dan inilah pasukan-pasukan yang akan menjaga keamanan dan ketenangan masyarakat Indonesia. Sebelah kiri yang mau rehat ada masjid, teman-teman. Ada masjid, ada warung-warung, ada minimarket, ada rumah makan walaupun yang sederhana, tapi di sini bisa digunakan untuk teman-teman yang ingin beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan menuju Teluk Kiluan. Jalannya ada yang berlubang dikit-dikit. Bagi yang ingin menyiapkan persediaan lagi ataupun menambah, silahkan mampir di salah satu minimarketnya. Setelah 5 menit kita akan sampai, teman-teman, di perbatasan antara Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Punduk Bidada. Ini tugu batas kecamatannya. Untuk jalan di lokasi ini relatif bagus, teman-teman. Aspal hitam, dan teman-teman bisa lihat di sebelah kanan dan kiri dan di depan sana ada pemandangan yang cukup indah, perbukitan yang masih merupakan bagian dari kawasan hutan yang ada di Provinsi Lampung. Relatif sempit jalan namun masih bisa dilalui dengan 2 arah. Tentunya sebelah kanan ini adalah pemandangan yang luar biasa ketika tanaman padi ini sudah hijau. Oke, teman-teman, lanjut lagi. Kurang lebih 10 menit kita akan menjumpai jalan yang sudah dicor beton. Jadi beberapa tahun terakhir, 3 sampai beberapa tahun kemarin, proses pembangunan jalan beton sudah dilakukan guna menunjang pengembangan wisata di Kabupaten Pesawaran maupun di Provinsi Lampung. 5 tahun yang lalu, jalan-jalannya merupakan jalan-jalan yang sulit dilalui, oleh karena itu dilakukan beton. Nah, tidak sedikit kita jumpai lubang-lubang masih ada di depan jalan beton. Setelah berjalan kurang lebih 10 menit, kita akan sampai di pertigaan, teman-teman. Jangan lupa, pertigaan ini kita belok kanan ke arah Laboratorium Alam Teluk Kiluan. Kalau sebelah kiri ini menuju ke daerah Pemanggilan. Ingat, belok kanan teman-teman semua. Terus ikuti jalan ini. Relatif jalannya masih halus, mulus, walaupun memang ada sedikit yang bolong-bolong. Setelah berjalan 15 menit, teman-teman akan dapatkan jalan cor beton yang menanjak. Jadi memang rata-rata yang dicor beton adalah jalan yang dulunya sulit dilalui. Untuk di lokasi ini saya rekomendasikan menggunakan gigi 2 ataupun justru menggunakan gigi 1 agar dapat menanjak dengan lancar dan tidak mati mesin ketika di pertengahan jalan. Bisa kita lihat setelah dicor masih jalannya bergelombang karena memang medannya cukup sulit pada lokasi ini. Ingat, gigi 1 ya. Setelah kurang lebih 5 menit, teman-teman akan melihat pemandangan yang indah. Namun harus hati-hati, teman-teman. Di sebelah kiri jalan ini adalah longsor. Nah, jadi jangan terkecoh dengan pemandangan yang indah. Tetapi untuk supir tetap harus fokus di jalan. Nah, kita lihat jalannya pun masih ada lubang-lubang karena ini di bagian tebing. Jadi hati-hati, teman-teman, agar perjalanan kita tetap lancar, selamat sampai di tujuan, yaitu Teluk Kiluan. Tentunya bagi yang ingin melihat lumba-lumba pasti ke Teluk Kiluan. Nanti jam musiknya untuk melihatnya jam berapa akan kita paparkan ketika kita sudah sampai di Teluk Kiluannya. Ya, inilah jalan-jalan. Ingat, teman-teman, yang dicor beton adalah jalan-jalan yang memang sulit dulunya untuk dilalui. Oleh karena itu perlu kehati-hatian untuk melewati jalan cor beton ini. Dan sebagai informasi bagi masyarakat Provinsi Lampung ataupun lainnya yang ingin mempelajari tentang
Tambak Udang di Kabupaten Pesawaran. Di lokasi ini adalah di Kecamatan Pondok Pidada, banyak sekali pengusaha-pengusaha yang mengembangkan usaha pertambakan udang. Dan sebagian besar udang-udangnya diekspor ke luar negeri. Nah, ini gambar foto Bapak Bupati kita, Dendi Romadona, dan wakilnya Erwanto kalau tidak salah teman-teman. Inilah gambaran kondisi pemandangan jalan di sekitar pesisir Laut Pesawaran. Nah, lihat ini teman-teman, jalan-jalan ini bergelombang teman-teman. Walaupun dia cor-coran, harus tetap hati-hati. Kadang jalannya ada yang tinggi sebelah, ada yang pendek sebelah, jadi harus hati-hati. Nah, seperti yang dilihat sebelah kiri ini adalah salah satu lokasi usaha tambak udang. Ya, teman-teman, luar biasa besarnya dan tentunya membutuhkan modal besar untuk usaha ini. Jadi bagi yang berminat berinvestasi di Kabupaten Pesawaran untuk pertambakan udang, silakan datang ke Kabupaten Pesawaran. Nah, itu tambahkan teman-teman, sedang budidaya, belum pemanenan seperti ini karena kincir anginnya masih terus aktif. Oke teman-teman, terus ikuti jalan ini karena ini jalan satu-satunya menuju Kiluan via Pesawaran, via Pondok Pidada. Oke teman-teman, kurang lebih kita berjalan dari lokasi tambak udang yang pertama tadi sekitar 10 menit kurang lebihnya. Kita akan disuguhkan pemandangannya yang cukup indah, sawah-sawah di kanan dan kiri jalan, pegunungan, perbukitan di depan pemandangan, di depan mata kita. Sungguh indah sekali ketika proses penanaman padi ini telah selesai dan padi sudah mulai menghijau. Kurang lebih padi menghijau membutuhkan waktu 1,5 bulan. Kalau saat ini bulan Juli, nah, mungkin teman-teman bisa datang ke sini awal Agustus setelah libur Idul Adha untuk memandangi indahnya pemandangan alam di Kabupaten Pesawaran ini. Silahkan datang ke sini. Namun memang teman-teman, seperti yang dilihat di video ini, jalan-jalannya masih ada berlubang. Nah, berlubang, jadi memang harus hati-hati. Dan rekomendasi dari saya, gunakan kendaraan standar. Saya tidak menyebut mempromosikan merek, cuman standar kayak Avanza, Xenia, atau Kijang Innova. Itu kendaraan yang recommended untuk menuju ke Teluk Kiluan. Karena kalau teman-teman menggunakan kendaraan yang kecil seperti Ayla, Agia, atau sejenis lainnya yang kecil ataupun pendek, khawatir akan mengalami kesulitan dalam perjalanan ini karena adanya lubang-lubang yang ukurannya cukup dalam. Dan saya yakin teman-teman selama perjalanan ke sini sampai ke lokasi ini mengalami sulit sinyal. Nah, setelah memasuki desa di depan, yaitu Desa Bawang, teman-teman akan mendapatkan sinyal yang bagus, 4G. Nah, jadi mohon masih dipermaklumi bahwa sinyal masih menjadi gangguan, salah satu gangguan program pihak pengembang telekomunikasi dapat meningkatkan sinyal di lokasi sebelumnya. Baik, sekarang teman-teman ini perlu diingat nih, kita sudah memasuki Desa Bawang teman-teman. Ingat, ini pertigaan yang mengecoh. Jadi ada pertigaan di dekat Pasar Bawang. Teman-teman, bagi yang ingin ke Teluk Kiluan, kita belok kanan teman-teman. Jangan yang lurus. Yang lurus itu kalau mau ke Tanjung Putus atau Pulau Hantu. Jadi kalau tujuannya ke Teluk Kiluan belok kanan. Tapi kalau mau ke Tanjung Putus ataupun ke Pulau Hantu, silakan lurus saja. Ingat nih, tikungan ke kanan teman-teman. Ingat persimpangan ini ada warung. Kita ambil yang kanan teman-teman. Ingat, ambil yang kanan. Memang jalannya masih berlubang-lubang, jadi harus pelan-pelan dan hati-hati.
Nah, untuk yang ingin mencari makan seperti bakso, mie ayam atau nasi, ayam bakar, tapi kebanyakan di sini adalah makanan ringan seperti bakso dan mie ayam, bisa mengisi eh, perutnya di lokasi ini. Dan pada kesempatan ini kita berhenti di warung bakso. Oke, kita lanjut. Setelah makan bakso atau mie ayam, kita bisa lanjutkan perjalanan. Dan kalau memang sudah masuknya untuk eh, pengunjung yang beragama Islam, bagi yang ingin menunaikan sholatnya terlebih dahulu, tidak jauh dari tempat kita makan ada lapangan bola dan di seberangnya ada masjid. Nah, silakan beribadah dulu di sini supaya hati dan pikiran kita tenang dan dapat menikmati keindahan alam dengan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah menciptakan indahnya pemandangan untuk kita nikmati. Untuk jalan teman-teman, mulai dari sini ini banyak yang berlubang teman-teman. Sebelum nanti kita sampai di depan sana akan ada jalan kotoran lagi, namun memang di sini jalannya masih berlubang-lubang. Seperti tadi rekomendasi saya gunakan kendaraan seperti Avanza, Xenia, Innova ataupun kendaraan lainnya memang tinggi-tinggi teman-teman, karena memang agak lubang-lubang. Tidak direkomendasikan untuk kendaraan kecil karena khawatir nyangkut ataupun ada kendala lain. Tidak jauh memang teman-teman yang rusak tadi. Selanjutnya jalanan sudah mulai lancar lagi, walaupun memang masih ada 1-2 dari sisi kanan kirinya. Teman-teman juga bisa melihat seperti tadi pemandangan indahnya persawahan dan juga pegunungan. Nah, yang di depan ujung sana teman-teman itu merupakan kawasan hutan register 20 Pematang Kubuato dan register 25 Pematang Tanggang. Jadi memang sedikit banyak saya mengetahui untuk kawasan hutan karena yang basicnya adalah kehutanan. Nah, sini Bapak Ibu sedang cocok tanam, jadi memang cocok sekali ke sini ketika awal-awal bulan Agustus teman-teman. Jelas padi-padi ini sudah mulai menghijau dan sudah lebih indah untuk dipandang. Nah, ini jalannya sudah berbatu, namun memang batu-batu halus, cuman ya tadi teman-teman, kita tidak bisa memacu kendaraan kita dengan cepat. Ada hikmahnya teman-teman, tetap jalan lambat untuk menikmati keindahan alam yang ada di sekitarnya. Karena kalau sudah ngebut-ngebut kita tidak bisa menikmati pemandangannya. Nah, lebih direkomendasikan menggunakan kendaraan double cabin teman-teman yang tinggi supaya memudahkan kita. Lihat pemandangannya cukup indah teman-teman. Dan di sini banyak juga tanaman kakao, pisang yang merupakan salah satu komoditi perkebunan andalan dari masyarakat Punduh Pidada. Ada juga cengkeh, kemudian ada juga di sini pinang. Namun memang yang lebih mayoritas adalah kakao, cengkeh, pisang, dan juga ada beberapa kopi. Nah, kalau teman-teman lihat tadi, itu adalah masyarakat yang sedang menjemur hasil panen cengkeh. Pada saat ini saya ke sini, masyarakat sedang panen cengkeh. Jadi, mari kita dukung masyarakat sekitar dengan membeli hasil buminya. Nah, ini setelah tadi habis jalan aspal kurang lebih kita jalan ada 2-3 kilo, kita akan disambut dengan cor beton. Nah, cor beton ini berlanjut sampai pintu masuk dari Teluk Kiluan. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, namun perlu diperhatikan teman-teman, ada beberapa bagian jalan cor ini karena lokasinya di tebing, ada yang longsor teman-teman. Jadi harus tetap safety, tetap hati-hati, fokus bagi supir, bagi driver, tolong fokus. Karena sebagian jalannya sudah tertutupi dengan rumput-rumput.
Kita lihat tuh. Sebenarnya lebar jalan ini cuman karena ditutupi rumput-rumput jadi terlihatnya sempit. Jadi harus hati-hati apalagi ketika ada papasan mobil dari arah yang berlawanan. Untuk di sini masih didominasi oleh pisang karena memang di dekat rumah warga. Oke, setelah 3 menit tadi kita menelusuri jalan cor beton dengan kehati-hatian yang tinggi, sampailah kita teman-teman semua di pintu gerbang masuk ke Teluk Kiluan. Ingat, sebelah kiri ada gapura bergambar ataupun ada siger, ada lumba-lumba. Ini adalah pantai pintu masuk dari Teluk Kiluan. Selamat datang di Teluk Kiluan. Nah, kita bisa lihat itu di bawah sana itulah teluknya teman-teman, tempat lumba-lumba berenang. Lihat ornamen sebelah kanan ini, lumba-lumba yang menjadi salah satu destinasi wisata andalan di Kabupaten Tanggamus dan di Provinsi Lampung. Kita akan jalan ke bawah ini teman-teman, sudah diaspal dan ada sebagian dicor. Tapi memang jalannya sempit teman-teman, jadi harus hati-hati ketika berpapasan dari arah berlawan. Nah, itu teluknya teman-teman di bawah bisa terlihat samar-samar. Nah, memang kita di sini menyamarkan terlebih dahulu teluknya agar teman-teman penasaran kan, supaya ke sini tidak hanya menikmati dari gambar ataupun dari video ini. Video ini tujuannya untuk memberi gambaran jalan menuju ke Teluk Kiluan. Oke, lanjut. Oke, inilah teman-teman pemandangan di sekitar lokasi menuju ke Teluk Kiluan. Bagi teman-teman yang bersosial media jangan khawatir. Lokasi Teluk Kiluan ini untuk sinyal terjamin 4G bagi pengguna provider Telkomsel. Untuk provider lain, sementara mohon maaf sinyalnya masih ngadat. Mudah-mudahan ke depan diperbaiki untuk semua provider. Hati-hati teman-teman, kadang ada longsor kayak sebelah tadi. Jadi mudah-mudahan semakin hari semakin menunjang fasilitas menuju wisata. Untuk gambaran teman-teman, di Teluk Kiluan ini, Desa Teluk Kiluan memiliki ciri khas yang luar biasa keberagaman masyarakatnya. Di Teluk Kiluan ketika kita pertama masuk akan menemukan perkampungan yang memang perkampungan ini adalah masyarakat rata-rata bersuku Sunda. Kemudian kita akan menemukan juga masyarakat yang bersuku Bali. Kemudian masuk lagi ke dalam ada masyarakat bersuku Jawa. Masuk lagi ke dalam ada masyarakat asli pribumi masyarakat suku Lampung. Jadi ada suku-suku lain yang memang jumlahnya mungkin tidak terlalu banyak, namun keberagaman di Teluk Kiluan ini bisa menjadi contoh bahwa di tempat kecil ini keberagaman itu diterima, menggambarkan Indonesia kaya akan budaya. Jadi selain berwisata ke teluknya, kita bisa mengembangkan wisata budaya yang ada di Desa Teluk Kiluan ini. Untuk jaringan listrik aman teman-teman, tidak perlu khawatir, terjamin listrik, sinyal, air itu tersedia di sini. Nah, ini teman-teman, akhirnya kita sampai di kantor Pekon ataupun kantor desa Kiluan Negeri, tempat di mana lumba-lumba berada. Nah, ini kita masuk dulu ke kantor desanya. Bagi teman-teman yang mau berwisata, silahkan menghubungi Pak Nengah dan juga Pak Nyoman serta Pak Jauhari yang ada di Desa Kiluan Negeri ini. Nomor akan saya share di deskripsi video. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat berwisata di Teluk Kiluan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Dadah, assalamualaikum.